Penguatan advokasi penyelesaian konflik tanah di Desa Palian akibat pembangunan bandara. Pendekatan yang baik untuk penyelesaian konflik merupakan hal yang sangat urgen saat ini. Secara khusus, advokasi untuk konflik mengenai tanah sangatlah sensitif. Untuk itu, perlu pendekatan yang benar dan tepat, tanpa menimbulkan akibat yang berkepanjangan, tetapi dapat menyelesaikan dengan sebaik mungkin dan adil. Program ini bertolak dari fakta empirik penyelesaian hukum terkait konflik tanah bagi warga terdampak belum terselesaikan secara baik. Tujuan dari program ini adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kemampuan mengorganisasikan diri dalam membangun posisi tawar, memperjuangkan dan menuntut secara hukum hak-hak yang terlanggar akibat proses pelepasan tanah atau ganti rugi untuk pembangunan Jogja International Airport oleh warga terdampak, khususnya pada desa di Palian. Program pengabdian ini berjudul Penguatan Advokasi Hukum Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Palian sebagai masyarakat terdampak akibat pembangunan Bandara Nia Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan suasana kegiatan yang dikemas sedemikian non-formal, dialogis dan interaktif, diharapkan tingkat partisipasi warga akan semakin signifikan. Dalam rangka pengabdian masyarakat ini, dengan pendekatan pergi ke tempat yang dituju, menemui kepala desa, dan mengenal desa Palian itu. Karena masa COVID-19 ini, pendekatan lebih banyak kepada kepala desa. Info yang kami dapatkan sangat mengembirakan, karena banyak hal yang dapat diselesaikan secara adil dan benar. Memang dari luar tampaknya serem dan menakutkan, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Mereka mengharapkan pendampingan itu, khususnya sekarang warga yang masih ada dan terkena dampak pembangunan bandara itu. Mereka yang terkena dampak secara langsung sudah pindah ke tempat lain dengan mendapatkan ganti rugi yang adil dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Pembangunan bandara ini masih menyisakan konflik hukum dan sengketa agraria bagi warga terdampak, terutama di Desa Palian sebagai desa mitra dalam program ini, yang alhamdulillah dapat diselesaikan secara adil dan benar. Desa ini dipilih sebagai kelompok sasaran penerima manfaat dengan banyak pertimbangan. Ketika pembangunan bandara dilaksanakan, sebagian warga Desa Palian memang telah diajak bicara dan urun rembuk. Namun pembicaraan tersebut mengalami kebuntuan akibat dari pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga dianggap kurang memberikan ruang dialog dan musyawarah bagi warga. Pemerintah bersikeras untuk tetap membangun bandara dengan ganti rugi yang besarnya telah ditetapkan sepihak dalam anggaran proyek. Warga Palian menginginkan adanya dialog dan ganti rugi material atas bangunan, tanah, tanaman, dan segala macamnya. Proses ganti rugi yang berupa pencabutan hak atas tanah dinilainya tidak adil. Paguyuban warga penolak penggusuran Kulon Progo juga menyatakan sikap tegas menolak kehadiran pembangunan bandara itu. Dengan berbagai peristiwa pro dan kontra, akhirnya dapat disepakati bahwa ganti rugi yang sangat memadai, tidak merugikan siapapun, dan warga yang terkena dampak pun dapat menerima dengan baik. Proses untuk sampai ke situ memang panjang dan konflik pun terjadi, namun semuanya dapat diatasi dengan baik dan bijaksana. Bandara dibangun dan warga yang terkena dampak itu harus pindah dengan hormat dan adil. Pembangunan bandara ini akibat pembangunan bandara ini semua sudah berpindah ke tempat yang lain. Pada saat proposal dibuat, justru mereka itulah
yang kami dampingi agar hak-hak mereka dapat diberikan sebagaimana mestinya. Advokasi pendampingan masyarakat memang sangat penting agar masyarakat terkena dampak itu dapat menerima hak-haknya secara penuh, seperti yang ada sekarang ini. Masyarakat menerima hak-hak mereka sepenuhnya. Memang masih ada satu bidang yang belum selesai penanganannya, karena yang bersangkutan tidak di tempat ini, tetapi di Jakarta. Juga surat-suratnya perlu diteruskan untuk warga yang tidak terkena imbas secara langsung tanahnya dipakai untuk pembangunan bandara. Tetapi mereka justru sebagai penduduk di situ yang terkena imbas pembangunan bandara ini. Bagaimana membangun sikap dan menerima pembangunan itu sebagai suatu kemajuan daerahnya. Sekian dan terima kasih.